Hai teman-teman, aku Sam, dan ada cerita gila yang mau aku ceritakan ke kalian semua. Tapi, pertama-tama, izinkan aku menanyakan ini. Pernahkah kamu berpura-pura menjadi gay agar bisa dekat dengan seorang cewek? Tidak usah membersihkan telingamu, kamu tidak salah dengar. Gila ya? Baiklah, belilah popcorn dan lanjutkan menonton. Karena aku akan menceritakan semuanya kepada kalian. Semua dimulai dengan pacar masa kecilku Janet. Kami bersama selama 9 tahun, dan telah hidup bersama selama 4 tahun. Pertanyaan paling umum yang dilontarkan teman dan keluarga kita kepadaku adalah, kenapa kamu belum melamar? Aku selalu melontarkan lelucon tentang hal itu dan mengatakan sesuatu seperti, semuanya ada pada waktunya. Tapi sebenarnya kami berdua masih sangat muda dan aku belum merasa siap untuk mengambil risiko itu. Tapi yang pasti, kami akan menikah pada akhirnya. Lalu, suatu hari di tempat kerja, aku dan tim mendapat pujian tinggi atas proyek besar yang berhasil kami kerjakan. Untuk merayakannya, aku mengundang mereka ke rumahku untuk merayakan istirahat makan siang pizza. Aku tahu Janet bekerja dari rumah, tetapi menurutku dia tidak keberatan. Maksudku, siapa yang tidak mau makan pizza? Aku mengajak rekan-rekanku ke tempatku sambil berkata, "Hai sayang, aku pulang." Kemudian kakiku tersangkut sesuatu, dan aku hampir terjatuh. Aku mengulurkan tangan untuk membebaskan diri dan mengangkat bra. Saat itulah aku melihat ada bekas pakaian berserakan di lantai. Lalu aku mendengar suara erangan datang dari kamar tidur. Ya Tuhan, tolong jangan. Jika dia melakukan apa yang kupikirkan, aku akan membanting kepalaku ke dinding. Dan coba tebak, aku masuk ke kamar tidur dan di sana ada Janet. Di tempat tidur kami bersama cowok lain. Mereka begitu sibuk sehingga mereka bahkan tidak memperhatikanku. Jadi aku terbatuk keras untuk menarik perhatian mereka. Dia kelihatan sangat kaget, lalu tergagap. "Sam, apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu tidak bekerja?" Wow, cewek ini bahkan berani menanyaiku. Aku menjawab, "Oh, sekarang kamu tiba-tiba peduli padaku. Bukankah akulah yang seharusnya bertanya, apa yang kalian lakukan? Aku tidak percaya ini." Kemudian aku keluar dari sana dan kembali ke ruang tamu di mana semua rekanku berdiri di sana sambil melongo ke arahku. Oh tidak, aku sudah melupakan mereka. Aku mencoba untuk tetap tenang saat aku dengan sopan meminta mereka pergi, dan juga mengatakan kalau aku mungkin akan sedikit terlambat untuk kembali bekerja. Kemudian cowok itu muncul dan mulai mengambil pakaiannya dari lantai. Aku sangat marah. Aku mengambil celananya dan salah satu sepatu ketsnya dan membuangnya ke tempat sampah. Bersenang-senanglah mencium bau sampah sepanjang hari. Brengsek. Setelah dia pergi, aku bertanya pada Janet kenapa dia melakukan itu. Tapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda rasa bersalah atau malu. Dia hanya duduk di sana sambil berpikir bahwa dia sudah menungguku untuk melamar selama bertahun-tahun, tapi aku tidak pernah melakukannya. Usianya tidak bertambah muda, dan dia merasa seperti menyia-nyiakan hidupnya dengan seseorang yang sepertinya tidak bisa berkomitmen penuh padanya. Apa? Ini tidak masuk akal. Tentu saja, aku berencana melamar. Maksudku, mungkin dalam 1 atau 2 tahun, dia cuma perlu menunggu. Tapi tidak, dia malah berselingkuh dengan cowok yang bahkan tidak terlihat selevel denganku. Maksudku, ayolah, setidaknya pilih seseorang yang mirip Kapten Amerika, maka itu akan menjadi kompetisi yang adil. Tentu saja, Janet dan aku putus setelah itu. Syukurlah aku tahu dia penipu sebelum aku benar-benar menikahinya. Sungguh beruntung bisa lolos darinya. Phew. Oke, siapa yang aku coba bercanda? Kenyataannya adalah aku patah hati. Dan yang lebih parah lagi, semua orang di tempat kerja tahu apa yang telah dia lakukan. Satu-satunya hal yang membuat aku terus maju adalah malam-malam yang diisi es krim dengan menonton film horor murahan. Pada suatu malam, beberapa teman cowokku muncul dan bersikeras mengajakku keluar. Aku tidak ingin pergi kemanapun, tetapi teman-temanku tidak menerima jawaban tidak. Tak lama kemudian, aku berada di bar sambil minum bir dan mendengarkan teman gayku bercerita tentang betapa hebatnya pacarnya. Kalau dipikir-pikir, mungkin dia ada benarnya. Cewek itu suka memerintah, mengontrol, dan selalu tampak terburu-buru untuk mencapai tonggak kehidupan. Tapi cowok tidak seperti itu. Tiba-tiba aku punya ide. Aku sangat muak dengan cewek, tapi kenyataannya aku kesepian. Jadi, kenapa aku tidak mencoba berkencan dengan seorang cowok? Ya, aku tahu itu kedengaran gila, tapi terserahlah. Siapa tahu mungkin aku benar-benar gay dan ditakdirkan untuk bersama seorang cowok. Jadi, malam itu saat aku sampai di rumah, aku mengunduh aplikasi kencan dan mulai mencari cowok idamanku. Tidak lama kemudian, aku bertemu Graham. Dia memakai kaos Stranger Things dan dia menarik. Meskipun tentu saja tidak setampan aku. Kami mulai mengobrol dan beberapa hari kemudian dia mengajakku berkencan. Dan aku setuju. Kami pergi ke restoran cepat saji dan makan burger berminyak yang dibenci Janet. Lalu kami membicarakan film superhero yang juga dibenci Janet. Sungguh menyegarkan berada bersama seseorang yang tidak menghitung kalori atau takut dibilang culun. Aku berjalan pulang dengan perasaan positif, tetapi saat aku melewati kafe bubble tea, sesuatu jatuh di udara dan membasahiku. Apa-apaan? Dan apa yang kurasakan? Itu sangat manis. Aku melihat diriku sendiri dan apakah itu bubble tea? Aku tidak percaya. Seseorang baru saja melemparkan secangkir bubble tea ke kepalaku.
Aku melihat sekelilingku untuk mencari pelakunya. Saat itulah aku melihat seorang cewek yang tampak kaget berlari ke arahku. Dia menggumamkan sesuatu tentang rasa bersalahnya dan bagaimana dia mengincar pacarnya tapi gagal. Saat ini suasana hatiku sedang buruk, jadi aku berkata padanya, "Hei, bidikanmu jelek." Lalu aku pergi. Astaga, yang dilakukan semua cewek membuatku kesal. Aku sudah selesai dengan mereka. Jadi, ketika Grant mengajakku berkencan lagi, aku menjawab iya. Kami berakhir di sebuah kafe sehingga kami bisa mengobrol sedikit. Tiba-tiba Grant mengulurkan tangan dan meraih tanganku. Ya Tuhan, apa yang harus kulakukan? Tarik tanganku kembali? Tapi itu tidak sopan. Yang aku mau hanyalah segera keluar dari dilema ini. Jadi aku mengoceh tentang mengingat aku harus bertemu orang tuaku. Lalu aku segera keluar dari sana. Oke, jadi aku mendapat pencerahan. Aku 100% bukan gay. Syukurlah kami berhenti berpegangan tangan, tapi dia mencoba menciumku. Aku mungkin akan pingsan karena kaget. Tiba-tiba ponselku berbunyi, bip. Itu adalah pesan dari sepupuku yang menyebalkan. James, dengan foto terlampir. Ya Tuhan, itu aku dan Grant yang berpegangan tangan. Kenapa aku tidak menyadari kalau James berada di kafe yang sama dengan kita? Pesannya berbunyi, berikan koleksi action figure Avengersmu atau aku kirimkan ini ke orang tuamu. Apa? Bukankah dia punya hal yang lebih baik untuk dilakukan selain memerasku? Tidak mungkin aku akan memberinya koleksi berhargaku. Jika aku melihatnya, aku bahkan akan memukul kepalanya karena tindakan kekanak-kanakan ini. Aku mengabaikan ancaman kosongnya. Si idiot itu tidak bisa membuatku takut. Aku memutuskan kalau aku perlu istirahat dari berkencan. Mungkin aku memerlukan hobi baru seperti membaca. Ya, membaca akan menjadi cara yang bagus untuk mengalihkan perhatian. Jadi, keesokan harinya aku pergi ke toko buku dan tiba-tiba aku melihat Janet. Oh, bagus. Apa yang dilakukan di sini? Aku ketakutan. Jadi aku mengambil buku terdekat dan berpura-pura membacanya. Phew, dia tidak melihatku bukan? Lalu tiba-tiba aku mendengar suaranya berkata, "Sam, apakah itu kamu?" Aku menurunkan buku itu dan memaksakan senyum palsu dan membalas salamnya. Lalu dia menunjuk ke buku yang aku pegang dan berkata, "Apa itu untuk keponakanmu?" Melihatnya membuatku bingung. Jadi aku bergumam, Tidak, ini untukku." Dia menatapku dengan aneh lalu berkata, "Oh, aku tidak sadar kamu menyukai novel semacam itu." "Apa?" Aku melihat buku yang kupegang. "Oh, bagus sekali. Aku sedang memegang The Sisterhood of the Traveling Pants." Aku hendak memberikan klarifikasi ketika tiba-tiba seorang cowok tampan muncul dan meletakkan tangannya di pinggang Janet. "Sam, ini Nick, tunanganku." Dia menunjukkan padaku cincin berlian besar di jarinya. Si Nick ini menjabat tanganku. Wah, genggamannya kuat. Kemudian mereka mulai saling memberikan tatapan mesra. Ini isyaratku untuk pergi. Jadi aku meletakkan buku itu, mengucapkan selamat tinggal, dan bergegas keluar dari sana. Hebat. Janet mendapatkan cowok lain dan aku merasa seperti pecundang. Aku perlu menjernihkan pikiran, jadi aku berjalan-jalan dan menemukan diriku berada di danau tempat aku dan Janet pergi kencan pertama kami. Saat berdiri di sana, aku ingat bagaimana seekor merpati buang air besar di jaketnya, dan aku tertawa terbahak-bahak hingga tersandung dan menjatuhkan ponselku ke danau. Ah, masa lalu yang indah. Ingatanku terputus oleh suara isak tangis seseorang. Saat itulah aku melihat seorang cewek menangis sedang duduk di tepi danau. Tiba-tiba dia berdiri dan sepertinya dia akan melompat. Karena panik, aku berlari ke arahnya dan meraih lengannya untuk menghentikannya. Dia begitu kaget sehingga dia meninju wajahku. Hidungku berdarah dan mulutku bengkak seperti habis disengat segerombolan lebah. Aku berteriak, "Apa-apaan ini?" Dan menatap cewek itu dengan tatapan kotor. Ya Tuhan, jangan dia lagi. Itu adalah cewek pembuat bubble tea. Ada apa dengan aku dan cewek ini? Dia benar-benar berita buruk. Setiap kali kita bertemu, aku akhirnya dipukul. Aku minta maaf tapi tubuhku tidak bisa menahan semua itu lagi. Dan sepertinya dia juga mengenaliku. Jadi dia langsung meminta maaf dan bertanya apakah aku baik-baik saja. Aku sangat marah, jadi aku berteriak padanya. "Tidak, aku tidak baik-baik saja. Dan menurutmu apa yang sedang kamu lakukan? Seburuk apapun masalahmu, jangan pernah melakukan hal egois seperti itu. Apakah kamu benar-benar ingin meninggalkan dunia ini?" Gadis itu menatapku dengan aneh dan berkata, "Hah? Apa yang kamu bicarakan?" Ternyata itu semua hanyalah kesalahpahaman. Dia tidak mencoba melompat ke danau. Dia hanya ingin membuang cincin pemberian pacarnya. Ups. Dia bercerita padaku bagaimana dia memergoki suaminya berselingkuh di pesta ulang tahunnya. Bersama sepupunya. Aduh, kupikir mantanku adalah yang terburuk. Tapi mantannya terdengar seperti orang paling brengsek yang pernah ada. Kami mengambil minuman, bukan bubble tea, dan juga di tepi danau dan mengobrol sebentar. Ternyata dia benar. Maksudku, dia cukup imut dan lucu. Dan pahlawan super favoritnya adalah Black Widow. Maksudku dia adalah pilihan yang tepat. Dan, oh tidak, aku kira aku mungkin menyukainya. Saat kami mengucapkan selamat tinggal, dia sudah berhenti menangis dan mulai tersenyum. Jadi, itu berarti dia juga menyukaiku, bukan? Saat aku berjalan pulang, aku menyadari sesuatu. Aku lupa mendapatkan nomor teleponnya. Ya ampun, aku sangat bodoh. Dan bahkan namanya pun masih menjadi misteri. Maksudku, dia tidak benar-benar dipanggil gadis bubble tea.
Jadi aku bahkan tidak bisa mencarinya. Kerja bagus sekali, Semi Boy. Jadi, apakah kalian tidak penasaran apakah aku akan mengetahui namanya? Nantikan bagian selanjutnya, keseruannya masih terus berlanjut.